Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, Idul Fitri sudah di depan mata. Banyak hal yang mau kita lakukan ya. Ini kita kebetulan masih di Jakarta. Tapi mungkin dari Anda yang sudah mudik, Anda yang mau prepare mudik hari ini. Karena kayaknya hari ini mulai cuti bersamanya gitu ya. Tapi apapun itu nanti kalau bulan suci sudah selesai, ketemu bulan Syawal alias Idul Fitri gitu ya. Kita pulang ke kampung atau tetap di kota juga nggak apa-apa. Intinya kita silaturahmi, ketemu orang. Dan yang pastinya adalah akan ada pesta besar alias pesta makan ya, karena menu wah itu kalau pulang kampung ibu di rumah itu udah masakin dari A sampai Z semuanya ada, sampai kadang-kadang kita hilaf gitu ya, nggak bisa mengontrol makan kita di hari raya. Ini A diembat, B diembat, C diembat, keluarlah itu jadi mencret diare ya karena kebanyakan makan gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih supaya kita tetap sehat di hari raya dengan mengontrol makan? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara mengontrol asupan makan kita selama hari raya? Nah ngomong-ngomong tentang makan pemirsa, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar makan yang kayaknya udah jadi template ya di pikiran kita bahwa kalau makan ini tuh pasti kayak gini, kalau makan ini efeknya gini dan gitu. Banyak ya, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Ini agak kocak sih ya pertama ya. Ini sering banget orang bilang gini ya, apalagi kalau kita lagi makan bareng gitu. Kalau mungkin Anda di kantornya punya kantin gitu ya, terus kantinnya itu kayak makannya prasmanan gitu ya. Terus kemudian disuguhkanlah ini sayur, namanya adalah sayur kangkung gitu ya. Katanya kangkung ini bisa bikin ngantuk gitu ya. Selain kangkung yang kadang-kadang tidak bisa tercerna dengan baik gitu ya. Yang orang bilang juga, aduh kangkung lagi nih mah jam 2 nanti udah ngantuk nih gitu ya. Nggak ngerti sih, maksudnya banyak orang yang bilang ngomong seperti itu. Apakah memang karena orangnya memang ngantukan gitu ya, atau memang ada kandungan sesuatu di kangkung ini yang bikin orang mengantuk. Dan kalau ketemu orang dengan tipe atau kondisi seperti ini, itu ngantuknya akan bertambah. Nah nanti akan kita bahas ya, bener nggak sih kalau kangkung ini bisa bikin ngantuk? Nah kalau beneran kangkung bisa bikin ngantuk, wah ini para insomnianers gitu ya, itu bakal makan sayur kangkung terus biar bisa tidur gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Sayur bayam katanya nggak boleh dipanasin. Siapa dari Anda yang suka makan sayur bayam? Di bening kek, di santan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya bayam adalah salah satu jenis sayuran yang kalau sudah disayur itu katanya nggak boleh dipanasin. Emangnya kenapa? Kan gini ya, nggak tahu sih kalau di negara lain. Kalau negara Indonesia kan biasanya kalau ibu di rumah itu masak gitu ya, kan banyak banget nih, sewajan gede, sepanci besar. Pasti nggak habis lah ya gitu. Nanti akan disimpan entah di kulkas atau di mana. Habis itu ketika mau makan dipanasin lagi. Nah mungkin pada beberapa sayuran gitu ya itu bisa dilakukan. Tapi banyak orang beranggapan bahwa kalau bayam nggak boleh nih. Karena kalau bayam dipanasin selain kandungan nutrisi, gizi dan lain sebagainya hilang gitu ya. Itu katanya bisa mengeluarkan racun. Nah, nanti orangnya yang makan sayur bayam yang diangetin itu bisa keracunan. Wih ini agak serem ya, nanti kita konfirmasi ya. Kalau beneran seperti itu jadi agak serem ya. Kalau akhirnya kita makan sayur bayam yang notabene-nya kita pikir akan membuat kita sehat, ternyata bikin kita jadi keracunan atau hal-hal yang bisa membuat kesehatan kita memburuk. Tapi jangan dipercaya dulu, nanti kita cross check ya beneran fakta atau mitos belaka. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Nah ini juga nih yang happening sekarang ya, kol goreng. Nah kol goreng ini katanya bisa menyebabkan kanker. Aduh serem banget ya. Biasanya kalau Anda ke warung-warung atau tempat-tempat makan di pinggir jalan atau dimanapun gitu ya, pasti salah satu side dish-nya gitu ya, itu pasti ada namanya kol goreng gitu. Nah ini kan jadi enak ya, antara crispy dan nyes-nyes gitu. Kres, gurih, enak gitu ya. Yaitu dari taste-nya, tapi nggak ngerti dari kandungannya. Kalau kita ngomongin kol goreng, kita kesampingkan kolnya dulu ya, gorengnya dulu gitu ya. Pasti kita berpikir, goreng, minyaknya bersih atau enggak gitu ya. Udah dipakai 100 kali atau 1000 kali kan kita nggak ada yang ngerti ya, di belakang di dapurnya kita nggak ada yang ngerti. Nah kalau akhirnya digabungkan dengan kol yang
notabene ini sebenarnya sehat gitu karena ini bentuk sayuran meskipun ini sayuran bergas ya seperti itu. Terus kemudian digoreng, apakah ada dampaknya yang bisa menyebabkan kanker? Aduh serem banget, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Nah ini dia ya, kalau tadi bisa bikin ngantuk, kalau ini katanya bisa melawan kantuk. Nah untuk Anda yang suka begadang, ngerjain deadline kantor, aduh besok ditungguin bos, aduh besok harus presentasi ke klien, dan lain sebagainya. Salah satu cara ampuh adalah dengan minum kopi. Kenapa? Karena kopi itu ada kandungan kafein yang membuat kita jadi lebih terjaga. Jadi matanya itu jadi celing gitu, jadi kayak nggak mudah ngantuk. Nah akhirnya apa? Banyak orang yang merasa bahwa oke, aku mulai ngantuk, aku mau minum kopi supaya nggak ngantuk. Nah apakah benar yang namanya kopi ini bisa membuat kita nggak ngantuk? Atau at least ketika kita udah mau jatuh gitu ya, kita minum kopi terus kayak cetar lagi. Nah nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Ini juga nih, ini terkenal banget selama pandemi COVID-19 gitu ya. Kalau kita ngomongin vitamin C gitu ya, ya sebenarnya kan entah itu vitamin A, B, C dan lain sebagainya itu kan memang bagus untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Dibandingkan dengan obat, lebih baik kita menjaga itu tindakan preventif. Nah salah satunya adalah vitamin C. Tapi akhirnya banyak orang berpikiran gini, apalagi pas pandemi kemarin ya, konsumsi vitamin C deh untuk ngobatin COVID. Nggak ngerti ya itu bener apa nggak. Tapi yang di poin di sini adalah dengan mengonsumsi vitamin C, kita jadi nggak masuk angin. Atau bisa jadi untuk mengobati masuk angin. Enter wind gitu ya, masuk angin nggak ngerti ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin masuk angin itu kayaknya ada di Indonesia aja ya istilah itu. Tapi bener nggak sih kalau akhirnya vitamin C ini bisa membuat kita tidak mengalami atau mengobati masuk angin yang sudah terlanjur ada di tubuh kita. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar makan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos fakta seputar makanan. Untuk mengonfirmasi itu benar fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke, selamat pagi Dr. Mul, apa kabar? Apa kabar, Mas Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Nah ini senang banget ya kalau kita ngobrol sama Dr. Mul karena kita akan tercerahkan gitu ya. Ini kenapa tercerahkan? Karena kan salah satu konsep dalam kehidupan pasti makan dong dok. Gitu. Selama kita bernyawa pasti akan makan. Tapi masalahnya itu apa yang kita makan itu benar atau enggak gitu ya. Apalagi kita udah jelang hari raya nih ya. Banyak orang yang akhirnya sorry itu saya kayak hilaf gitu ya. Betul. Apalagi pas pulang kampung, lama nggak dimasakin ibunya. Terus kemudian abis puasa juga jadi kayak wah semua itu kalap dimakanin ya. Semua dimakanin. Nanti kita bahas ya gimana cara mengontrolnya. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar makan. Yang pertama, aduh ini kayaknya kesal banget kalau orang bilang jangan makan kangkung, nanti kamu ngantuk gitu ya. Nah, kenapa sih dok? Kayak kangkung selalu di-blame gitu ya. Entah dicernanya susah gitu ya. Terus kangkung bikin ngantuk, bener gak sih bikin ngantuk? Nah itu mitos ya. Itu mungkin ajaran waktu kita masih kecil ya. Iya betul, ke bawah sampai sekarang. Itu mitos Mas Raden, mitos ya. Karena memang sebenarnya kangkung itu tinggi akan magnesium. Ya di beberapa penelitian bahkan magnesium ini dianggap sebagai salah satu terapi untuk pasien-pasien dengan insomnia. Tapi butuh dosis yang kangkung yang sangat besar sekali untuk bisa mendapatkan magnesium sedemikian rupa. Jadi itu sebenarnya mitos. Pada dasarnya yang membuat mengantuk itu bukan kangkungnya Mas, tapi karena porsi makannya yang terlalu besar. Jadi bisa dari situ, ya atau dari pola tidurnya yang kurang baik, ya. Karena ketika secara fisiologi ketika kita makan gitu ya, kan ada proses pencernaan. Proses pencernaan, absorpsi, sekresi dan sebagainya. Pencernaan kan usus kita juga butuh energi. Sehingga terjadi pas saat proses pencernaan, aliran darah itu akan lebih banyak terfokus ke daerah pencernaan. Sehingga oksigenasi di daerah otak kita waktu saat pencernaan di 1 jam pertama atau 2 jam pertama itu lebih berkurang. Alhasilnya fokusnya di pencernaan. Iya, alhasilnya kita menjadi lebih ngantuk atau ada istilahnya yang kita kenal sebagai food coma. Jadi habis makan ngantuk. Gitu. Food coma ya. Istilahnya seperti itu. Bahkan dikatakan juga bahwa ketika dalam proses pencernaan itu kan hormon-hormon kita juga mulai dan pada saat pencernaan itu hormon-hormon serotonin dan melatonin itu juga lebih tinggi sehingga rasa ngantuk juga lebih resiko. Gitu. Oke, berarti sebenarnya memang digunakan terapi magnesiumnya gitu ya dok ya untuk orang-orang dengan insomnia. Tapi untuk
dosis yang sangat besar. Ya. Misal kita makan 1 piring nasi dengan sayur kangkung setrek gitu ya. Nah itu baru bikin ngantuk. Itu nggak ngantuk lagi tuh, udah langsung dikubur ya. Gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok. Nah ini juga nih, ini kayaknya relate banget ya ke semua orang. Sayur bayam katanya nggak boleh dipanasin, nanti keluar racun. Wah ini keracunan dan lain sebagainya. Gimana tuh dok? Mitos. Ah bener mitos. Aku pikir tadi mau fakta loh. Ternyata Mitos. Ya bener mitos semua ya berarti yang kita dengar ya. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalau dipanaskannya itu tidak dengan suhu tinggi. Ya, pada dasarnya sebenarnya gini Mas, semua sayur itu akan rusak kalau dipanaskan dengan suhu tinggi. Ya, suhu tingginya berapa derajat? Di atas 200 derajat. Di atas 200 derajat itu kalau kita proses memasak seperti digoreng, deep fried. Nah, itu yang akan merusak kandungan zat gizi dari sayur, ya. Sehingga vitamin mineralnya akan rusak, hampir 50% akan hilang. Ya, tapi kalau untuk sekedar dipanaskan misalnya untuk dengan api kecil, is okay, sebenarnya nggak apa-apa. Hangat aja gitu untuk makan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Memang untuk proses memasak sayur yang benar ya, yang pertama kita cuci bersih dulu. Yang kedua, ketika kita memotong sayur itu sebaiknya potongnya agak-agak besar. Potongnya dengan potongan besar, jangan potongan kecil. Kenapa? Jadi bubur nanti. Bukan, karena gini, ketika kita potong kecil-kecil ini terus kemudian kita rebus misalnya untuk jadikan sop, itu semua vitamin mineralnya akan terbuang di kuahnya itu. Kalau kuahnya kita minum, kalau kuahnya nggak kita minum, sayang, terbuang. Itu ya. Kemudian untuk proses seperti memasaknya tergantung memang ketebalan dari sayur ya. Memang untuk sayur sendiri memang sebaiknya tidak dimasak sampai terlalu matang, kurang lebih setengah sampai 3/4 matang ya. Kemudian ya itu jangan dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi. Artinya sebaiknya jangan digoreng atau di atas suhu 200 derajat. Oke, tadi potong-potong harus agak gedean supaya nggak semua. Tapi ada satu, nggak tahu ini ada ilmunya atau enggak. Ada orang motong, soalnya kemarin sempat ada viral juga di media sosial, aku lihat dok. Jadi orang berantem antara motong sayur pakai tangan sama pakai pisau gitu. Oke. Katanya, lebih enak tuh kalau potong pakai tangan gitu. Ada nggak sih dari kandungan? Atau ini kayak kegabutan masa kini atau gimana nggak ngerti. Tapi intinya ada beda nggak sih dok? Sebenarnya sih nggak, sama Nggak aja. ada ya? Cuma yang penting potongnya agak besar aja supaya vitamin mineralnya nggak terlalu banyak terbuang. Ya, memang ada beberapa sayur juga sebenarnya justru harus dipanaskan. Kan sayur itu kadang-kadang kita jadikan lalapan ya. Iya betul, Ya, betul, sayur betul. mentah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau yang penting cuci bersih. Tapi memang ada beberapa sayur yang justru harus kita panaskan. Contohnya tomat, wortel, itu kita harus panaskan kurang lebih setengah matang lah ya. Kenapa? Supaya beta karoten yang ada di dalam sayur tersebut itu aktif. Dan beta karoten itu baru aktif ketika kita memanaskan. Oh, kalau beli nasi goreng tuh biasanya tomatnya tomat mentah kok. Ini harus dipanasin dulu ya, minta sama tukang gorengnya ya. Tukang nasi gorengnya ya. Oke ya, terjawab ya dok, thank you. Kita lanjut yang ketiga. Ini lagi nih, meni resep kalau bahasa Jermannya teh ya. Kol goreng, aduh itu kayaknya salah satu kenikmatannya hakiki. Tapi banyak orang bilang, aduh itu bisa bikin kanker. Nah, mitos fakta dok. Itu fakta. Fakta. Ya, tapi gini, yang bikin cancer karsinogenik atau resiko kansernya sebenarnya bukan kolnya. Bukan kolnya, tapi proses gorengnya. Ya, kalau kita biasanya makan kol goreng di luar itu kan lebih ke yang tadi saya bilang kol goreng kuah ya, kuah minyak, gitu kan. Itu. Sempet mikir ya, nggak ngeliat kol goreng tapi kuah minyak. Ya, oke. sebenarnya yang satu yang karsinogeniknya itu lemak jenuhnya. Gitu ya, apalagi lemak-lemak jenuh itu artinya minyak-minyak yang dipakai lebih dari 2 kali penggorengan. Ya, dengan proses penggorengan berkali-kali gitu ya, itu juga akan di beberapa sayur seperti contohnya kol atau juga brokoli itu ya, itu akan menghasilkan zat yang namanya akrilamid yang itu nantinya kalau berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan karsinogenik. Kol dan brokoli ya beberapa ya. Terus vitamin mineral kan juga hilang kan, sayang ya. Betul. Gitu, kalau dijadiin lalapan pakai sambal kan lebih enak. We'll try this. Oke ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga nih, aduh ngantuk, gitu. Mau siaran ngantuk. Minum kopi katanya biar segar. Betul nggak sih kopi itu bisa melawan rasa kantuk? Kayaknya sengantuk-ngantuknya aku kalau minum kopi kayaknya tetap ngantuk deh. Atau gimana sih dok? Nah, itu sebenarnya fakta. Oh, Cuma gitu. memang tergantung pada sensitivitas tiap orang berbeda-beda. Ya, faktanya gini. Ketika kita lagi terjaga nih gitu ya, apalagi dengan membutuhkan aktivitas yang lebih banyak berpikir, sama seperti pencernaan, otak itu kan juga butuh energi, istilahnya gitu ya. Ketika kita banyak memakai energi di otak itu akan menghasilkan zat yang namanya adenosin.
Nah, adenosin ini nantinya akan menempel di reseptor-reseptor tertentu di saraf yang kemudian akhirnya membuat ngantuk. Istilahnya otaknya lelah, gitu ya. Nah, kemudian si kafein ini, di kopi itu kan ada kafeinnya ya. Kafein ini yang menarik. Kafein itu ternyata memiliki zat atau senyawa yang mirip seperti adenosin. Gitu. Jadi ketika kita minum kafein gitu ya, dia kayak bersaing sama adenosin untuk nempel di reseptor tadi. Sehingga adenosinnya kan nggak jadi nempel ya, sehingga rasa ngantuknya lebih berkurang. Tapi dengan catatan, kopinya jangan ditambah gula 2 sendok makan atau creamer yang banyak, yang bikin ngantuk itu. Itu baru aku mau tanya tadi. Itu yang bikin ngantuk. Kopi yang jenis apa? Soalnya sekarang kayaknya antara minuman kopi dengan minuman gula dikasih tambahan kopi gitu kan ya Dok ya. Sekarang kan banyak begitu ya, lebih strong gulanya gitu daripada kopinya ya. Oke, jadi memang minuman kopi ya, bukan minuman gula manis ditambah kopi gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir. Nah ini selama pandemi juga, semua orang berebutan gitu ya. Konsumsi vitamin C biar nggak masuk angin. Masuk angin itu kan kayaknya istilah di Indonesia ya. Tapi intinya bisa nggak sih kita kayak konsumsi vitamin C terus biar nggak masuk angin? Ya sebenarnya pada dasarnya itu fakta ya, karena memang bisa dipungkiri bahwa vitamin C itu kan sebagai vitamin yang salah satunya antioksidan ya. Kita tahu bahwa semakin terakumulasi radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, semakin resiko juga kita terkena infeksi. Sehingga salah satunya kita butuh antioksidan ya untuk memerangi radikal bebas tadi. Selain itu vitamin C itu juga mempunyai peranan istilahnya membangunkan tentara-tentara perang gitu ya, untuk membentuk antibodi-antibodi di dalam tubuh istilahnya gitu, sehingga kita tidak mudah kena infeksi. Tapi dari banyak penelitian, bahkan dari studi meta-analisis ya, dosisnya hanya butuh sekitar 100 sampai 200 mg vitamin C untuk bisa berfungsi sebagai imun booster. Per hari? Per hari. Jadi kan sama pandemi kemarin kita bahkan 1000 itu tuh seringkali kan waktu pandemi kan suplemen itu didewa-dewakan ya. Vitamin C 1000, vitamin D 10.000 gitu ya. Hati-hati, yang saya mau ingatkan adalah bahwa ketika kita mengkonsumsi suplemen, itu seperti kita mengkonsumsi obat. Ya, artinya ada efek samping juga kalau kelebihan. Disesuaikanlah dengan kebutuhannya, gitu. Apalagi orang-orang yang misalnya udah ada gangguan ginjal atau resiko batu ginjal, itu sebaiknya mengkonsumsi vitamin C juga tidak berlebihan. Ya, cukup 100 sampai 200 mg. Pertanyaannya kan apakah butuh suplemen langsung? Itu jawabannya sebenarnya belum tentu. Real food kita aja ya? dari nature aja, back to nature. Jadi kayak 100 sampai 200 mg vitamin C itu kita bisa dapat misalnya contohnya dari jeruk gitu ya. Jeruk berapa ini? 100 Berapa biji? gram itu kayak jeruk mandarin 2. Itu udah bisa dapat 100 mg vitamin C. Jambu biji yang merah tuh ya, itu 100 gram itu udah bisa dapat 150 mg vitamin C. Jadi sebenarnya mudah kan untuk mendapatkan vitamin C sekitar 100 sampai 200 mg. Jadi jangan lupa makan sayur dan buah. Nah itu dia ya, karena kemarin kita sampai 1000 mg gitu ya Dok. Itu akhirnya kebuang dong. Pada dasarnya iya, kalau misalnya ini akan kebuang juga dari urin kan. Makanya misalnya biasanya yang konsumsi tinggi vitamin C kadang-kadang urinnya kan lebih kuning gitu kan. Karena ya memang filtrasinya di ginjal juga gitu. Hati-hati pada misalnya kurang minum atau apa. Bahkan yang tendensi lebih gampang membentuk batu jadi bisa membentuk batu oksalat karena vitamin C-nya itu. Oh no, ya oke. Jadi hari ini kita ngerti ya bahwa kebutuhannya 100 sampai 200 gitu ya. Dan itu yang diperlukan oleh tubuh kita. Disesuaikan. Oke, thank you Dok, ini sudah terjawab. Ini kalau masih terjadi di masyarakat kita, berarti banyak yang masih bandel. Ya, harusnya udah ngerti ya, mulai dari kangkung sampai vitamin C. Nanti kita lanjut kontrol makan di hari raya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan mau siap-siap di kampung nanti makan apa aja boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Gimana sih cara mengontrol makan di hari raya gitu ya. Makanya saya coba tutup ini ya, biar nggak kelihatan nanti di hari raya saya agak mengembang gitu. Karena banyak yang protes ya nanti ya. Oke, nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke Dok, kita lanjut lagi. Gini ya Dok, ini jadi curhat nih, akan curhat pribadi juga nih.
kalau menjelang hari raya, apapun itu ya, kayak terutama Idul Fitri, Natal gitu ya, itu kan pasti kayak orang pasti akan pulang kampung, makan makanan banyak, dan selalu kayak dikontrol dong makannya gitu. Emang ada apa sih dengan makanan di hari raya gitu? Apakah memang identik dengan penyakit-penyakit tertentu atau sebenarnya gimana? Apa karena cara masaknya? Maksudnya kayak bersantan-santan kan, apalagi Idul Fitri ya, santan, minyak di mana-mana, gimana tuh dok? Ya sebenarnya kan wajar ya pada hari raya kan kita berkumpul, istilahnya rindu masakan ibu atau rindu masakan nenek gitu ya. Betul. Cuma memang identiknya kan pada hari raya kita lihat apa terutama pas saat lebaran, opor ayam, rendang gitu ya. Yang memang kita nggak bisa pungkiri satu kalorinya tinggi. Kalorinya tinggi dari mana? Karena lemak jenuh, kolesterol dan juga tinggi akan gula ya, terutama di kue-kue kering itu. Sebenarnya boleh aja dimakan gitu ya, cuma dengan catatan porsinya tidak berlebihan. Jadi harus diatur. Seperti itu. Kalau berlebihan ya mau nggak mau badannya juga nanti akan berespon. Salah satu responnya yang paling kita hindari kan tadi yang Mas bilang, timbul sakit penyakit deh ke depannya. Oh, maksudnya bola kampung pengen bahagia, mudik pengen bahagia, tahunya sakit gitu ya. Tapi sebenarnya berarti kan gini dok, ada dua sih ya, dari sisi memasak dan dari sisi makannya gitu ya. Tapi gimana ya dok ya, masa kalau dari sisi masaknya deh ya, kan identik hari raya itu dengan masak-masakan yang tadi dokter sebut. Ya. Gitu. Tapi kan berarti yang harus dikontrol adalah dari cara makannya dong, gimana tuh? Ya betul, poinnya sebenarnya itu, pola makannya atau lifestyle-nya. Jadi sebenarnya bisa kita atur ya. Jadi biasanya saya mengambil rumusnya 3J atau 4D, 4J saya tambahin. Jadi yang pertama itu jumlah kalorinya dulu, kita tahu nih kebutuhan kalori kita sehari berapa harusnya. Mungkin perempuan sekitar 1.500 sampai 1.700, kalau laki-laki 1.800 sampai 2.000 misalnya gitu. Oh hari ini saya misalnya mau ke rumah nenek, kakek, paman, dan bibi 4 kali gitu ya. Terus sekali makan misalnya satu dan porsi. Pasti ditawarin makan. Nambah misalnya ya. Sekali makan bisa habis misalnya satu porsi sayur opor ayam, ketupat dan lain-lain. Habis dah tuh lebih dari 2.000 kalori. Gitu. Artinya ketika kita udah tahu itu berlebih ya kita harus kompensasi supaya tidak terjadi penambahan berat badan tadi atau penyakit-penyakit tadi ya. Salah satunya kompensasinya dengan olahraga. Jadi kita tahu dulu kebutuhan kalorinya berapa. Ya, yang kedua jenisnya. Jenisnya itu kan yang kita tahu harus ada karbohidrat, lemak, protein gitu ya, vitamin, mineral. Nah, itu kita lihat-lihat. Kalau misalnya di rumah nenek misalnya udah makan rendang, di rumah kakek misalnya udah makan opor gitu ya. Nanti di rumah bibi ya makannya mungkin dessertnya, sayur buahnya jangan lupa, jangan dimakan lagi opor dan rendangnya. Jadi gitu tahu komposisinya. Ya. Terus kemudian yang ketiga jadwal. Nah, ini juga penting. Sebaiknya pada saat hari raya salah satu untuk strategi supaya nggak makan berlebih small frequent feeding. Jadi makannya jangan kalap gitu. Itu susah dong. Itu makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Kemudian yang ketiga jurus masaknya itu memang ya kita kadang-kadang nggak bisa hindarin ya karena memang seperti itu kan tradisinya gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa seperti misalnya untuk pasien-pasien yang mungkin yang harus menghindari lemak jenuh yang terlalu tinggi, mungkin santannya bisa kita ganti misalnya dengan susu low fat atau fiber, bubuk-bubuk fiber seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah ketika banyak ya yang ketika lebaran itu terus makan gitu ya. Entah dia kena diare lah gitu karena mungkin makan langsung banyak ya. Banyak, pedes, bersantan, bergas. Waduh, itu numpuk semuanya ya. Jadi kayak akhirnya sor seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin makan hingga akhirnya bisa seperti itu tuh kayak mungkin mungkin gitu ya. Ada nggak sih efek dari kayak kita kan udah terbiasa kayak puasa 30 hari. Perut tuh kayak masih kondisi menyesuaikan lagi puasa gitu ya. Terus tiba-tiba langsung plek besoknya nggak nyampe 24 jam kan. Karena kan buka puasa terakhir tuh jam 6 sore. Besok paginya baru 12 jam langsung. Itu ada efek nggak sih? Maksudnya ada hubungan nggak antara perut yang sudah terbiasa terbentuk pola makan selama 30 hari terus tiba-tiba dihajar dengan sambel lah, dengan santan-santanan lah, bergas lah segala macam dok? Ada.
Itu betul. Ya, jadi setelah berpuasa gitu 30 hari kan memang kita sudah terbiasa sebenarnya 12 sampai 14 jam berpuasa. Sama lambungnya juga udah terbiasa beradaptasi seperti itu gitu ya. Bahkan sebenarnya pada saat berpuasa itu kita sudah mengalami adaptasi untuk setting rasa lapar sama rasa kenyang di jam-jam tertentu. Tapi kemudian Lebaran gitu ya, mulai nggak teratur lagi jadwalnya, terus makan banyak, lambung tuh kayak balon, Mas. Istilahnya kalau misalnya kita beradaptasi tadi misalnya dengan berpuasa itu lambungnya juga akan mengecil dengan sendirinya gitu ya. Sama kalau kita makannya bablas gitu ya, sekali makan 2 porsi piring, lambungnya lama-lama melar lagi. Nah itu yang hati-hati itu ya, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung atau GERD. Ketika kita makan banyak itu lambungnya kerjanya juga makin heboh istilahnya gitu ya. Ketika kerjanya makin berat gitu kan, asam lambungnya juga kan makin naik untuk bisa memproses makanan itu. Ya, untuk proses pencernaannya bisa berlangsung sehingga kadang-kadang terjadi yang tadi GERD, kemudian masalah-masalah lambung, kadang-kadang reflux seperti itu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau lambung itu kayak balon gitu ya. Jadi ketika udah terbentuk kayak 30 hari selama bulan puasa katakanlah segini gitu ya. Terus ketika pas hari raya diisi banyak dia bisa segini, maka akan kalau udah kebiasaan akan segini terus ya dok ya? Nah itu hati-hati, bahkan pada pasien-pasien yang kecenderungan naik berat badan gitu ya, mungkin karena salah satunya dari seperti itu gitu ya. Ketika lambungnya makin melar, itu salah satu fisiologi yang terjadi adalah hormon rasa laparnya juga semakin tinggi. Gitu, sehingga akhirnya kadang-kadang terjadi resisten rasa lapar. Jadi lapar terus karena lambungnya makin melar. Seperti makanya salah satu tindakan untuk dalam proses penurunan berat badan kan kita tahu gak yang potong lambung. Betul. Ya, itu sebenarnya ya bisa sebenarnya, tapi pada dasarnya kalau kita nggak ngerti cara makannya gimana, percuma, lambungnya tetap akan melar lagi. Nah itu ngomong-ngomong tentang nafsu makan, nggak ngerti ya ini karena sugesti pribadi gitu ya atau balas dendam kita nggak ngerti gitu ya. Soalnya tuh kalau hari raya itu kayak nafsu makan tuh meluap-luap gitu dok. Itu memang benar karena efek rapel aja atau sebenarnya tadi yang dokter menyebut bahwa ini lambung akan semakin lapar gitu. Ya satu karena efek euforianya ya. Itu wajar ya. Ada semua. Aku nggak perlu masak ada yang gitu tadi ya. rindu masakan nenek atau rindu masakan ibu itu wajar. Apalagi ya. anak kos gitu ya pulang kampung banyak gitu. Cuma yang kedua yang itu tadi lifestyle-nya belum kebentuk gitu. Kalau lifestyle udah kebentuk, pola makan udah kebentuk, biasanya akan ngerti gitu kalau kelebihan harus apa badannya. Bahkan di beberapa kalau misalnya nih, kalau artinya pola makan udah jadi lifestyle tuh contohnya kayak gini. Misalnya nih si A gitu ya, dia kalau nggak minum manis dia nggak mau minum. Pokoknya nggak mau air putih tuh. Pokoknya harus ada minuman yang ada rasanya. Gitu ya. Itu lifestyle tuh karena udah kebiasa makan manis. Si B misalnya, dia nggak mau justru minum manis gitu. Even misalnya minum kopi-kopi kekinian gitu ya. Misalnya cuma ditambahin 1 sendok teh, badannya akan nolak sendiri, manis banget nih. Atau ada beberapa yang responnya kalau makan gorengan oke, tapi kalau berlebihan nih lemak jenuhnya, besoknya tenggorokannya sakit. Itu udah jadi lifestyle tuh. Artinya badannya udah kebiasa. Bahkan beradaptasi, memiliki mekanisme tertentu ketika ada respon yang akan merusak kesehatannya, akan ada alarmnya. Entah alarmnya itu dari lidah, misalnya nolak sendiri, ini kayaknya lemak margarinnya tinggi nih misalnya, ini manis banget nih, badannya akan nolak. Atau bahkan sampai alarmnya tadi, respon seperti tenggorokannya kok nggak enak, seperti itu. Itu lidahnya kalau sudah pro ya, kecuali kalau lidahnya udah lidah badak ya, semua dimasukin semuanya. Nah itu perlu di-train ya, perlu dilatih gitu ya dok. Lifestyle itu nggak bisa cuma sehari 2 hari masalahnya. Harus menciptakan habit ya dok ya. Karena itu investasi untuk jangka panjang. Investasi itu penting ya, jangan sampai kita menyesal di hari tua gara-gara numpuk penyakit dari muda gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, satu tema yang relate ke banyak orang, terutama saya juga ya, karena harus pulang kampung, akan pulang kampung gitu ya. Yang dimana kayak, wah makannya tuh banyak banget gitu ya. Nah ini jadi tantangan kita bersama. Kalau Anda punya pertanyaan, takut jarum timbangannya ke kanan selama hari raya, karena selama bulan puasa mungkin
ke kiri, tapi di air ke kanan lagi gitu ya. Boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit St. Carolus Marikon Serpong. Oke, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan sempat menyebut ya, ada yang lambung, bahkan lambungnya itu bisa, ada yang sampai karena satu dan lain hal akhirnya mereka itu kayak potong lambung supaya mengurangi volume makannya gitu ya, frekuensinya juga. Tapi kan lama-lama ya kembali lagi, lambung katanya kan kayak balon, bisa megar lagi, bisa ngembang lagi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk menciptakan habit ya, kita kan kalau makan itu kan termasuk dalam habit ya. Itu berapa lama sih kita bisa menciptakan kayak akhirnya oke, nanti aku mau di hari raya itu nggak mau makan banyak gitu. Bisa nggak sih dibentuk selama kayak bulan puasa gitu? Bisa banget, jawabannya bisa. Yang tadi saya bilang sebenarnya lifestyle itu kan sebenarnya pola makan itu nggak bisa dibentuk cuma 1 hari 2 hari gitu ya. Apalagi untuk pasien-pasien misalnya nih mau nurunin berat badan, lifestyle-nya eating less-nya saat ini aja deh, saat eating less dan eating right-nya saat menurunin berat badan. Habis itu nanti kalau udah body goal ini, nah itu yang resiko yoyo tuh ya. Balik lagi dong Balik ya? lagi, tapi ya tadi saya bilang badan tuh pinter. Itu nggak kayak mesin, badan Tuhan tuh menciptakan badan itu pintar untuk beradaptasi ya, yang tadi saya bilang akan menimbulkan alarm-alarm tadi. Kalau dari pengalaman saya gitu ya, pasien-pasien saya gitu ya yang mulai belajar tentang hidup makan yang benar gitu ya, porsi yang benar sesuai kebutuhannya, kurang lebih kayak 1 bulan gitu ya. Ngerti porsi dulu sesuai kebutuhannya, kebutuhan kalorinya seperti apa gitu ya. Setelah itu mau makan di luar juga ngerti kok mau kayak gimana. Bukannya nggak boleh makan di luar, boleh, harus kan. Kadang-kadang kita nggak bisa memungkiri kita harus makan di luar karena mungkin sibuk dan lain-lain. Tapi ngerti kalau makan di luar nanti harus seperti apa. Yang tadi saya bilang biasanya mungkin makan 2 centong nasi gitu ya. Terus tapi kemudian ketika udah mulai ngerti kebutuhannya seperti apa, nanti mau makan banyak juga nggak bisa, biasanya seperti itu. Itu nggak bakal kerasa lapar ya dok ya kalau udah kebentuk gitu ya? Karena yang tadi saya bilang ada mekanisme tertentu yang memang badan pintar untuk beradaptasi. Yang tadi ketika kita ngatur porsi nih, yang biasanya sehari sekali makan misalnya 2 centong nasi, kan yang tadi saya bilang bahwa lifestyle itu ngubah lifestyle orang tuh gak gampang, gitu ya. Kayak sorry ya, disuruh orang berhenti ngerokok ya besok ya, itu nggak bisa gitu ya, karena memang harus bertahap pelan-pelan. Nggak mungkin pasien yang biasanya sehari makan 2.500 kalori kemudian besoknya saya kasih makannya besok 1.500 aja ya, pingsan dia. Karena memang harus bertahap, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, dan intinya harus nyaman juga. Ya harus nyaman dan juga harus realistis gimana caranya nanti kalau makan di luar seperti apa ngatur porsinya. Jadi dikurangkan bertahap pelan-pelan gitu ya. Kemudian nanti badannya akan belajar. Kasih waktu badan buat belajar dan jangan lupa trust on your body. Itu bikin blocking loh. Trust on your body. Ya. Karena akhirnya ini kan jadi kayak such magic gitu ya, sehingga tubuh kita tuh bisa menyesuaikan bahwa dari kayak ini 10 centong, kemudian 9, 8, banyak banget ya 10 ya. 8, 7, 6 sampai akhirnya 2, 1 itu bisa ya dok ya? Bertahap gitu ya? Bisa, contohnya yang tadi saya bilang, orang-orang yang manis. Misalnya kita latihnya dari mana kan, dari lidah. Ya kan? Mungkin biasanya sehari-hari dia kebiasaan untuk minum manis. Kalau nggak minum manis dia nggak mau minum. Itu artinya sudah terjadi resistance sugar tuh. Resistance sugar adalah awal terjadinya resistensi insulin. Diabetes, betul. Kita ngelatihnya dari mana? Dari lidah. Terutama untuk pas anak-anak tuh, ya kan. Jadi misalnya gini, biasanya minum kopi yang kekinian gitu ya, full gitu ya, full susu, full creamer dan full gula, full sugar. Oke, belajar pelan-pelan, nggak bisa langsung nggak pakai sugar, dia bisa pusing tuh. Ya, mungkin 50% dulu dikurangi, gitu ya. Nanti 2 minggu belajar udah oke dikurangin 30%. Nanti ke depannya 1 bulan baru no sugar sama sekali karena sugarnya bisa dari susunya kan sebenarnya seperti itu. Karena nanti ke depannya ketika dia even ada gula dikit, yang tadi saya bilang lidahnya nolak, manis banget. Itu salah satu contohnya udah terbentuk tuh polanya. Oke. Yang ini challenge ya. Ini kayaknya jadi pengalaman pribadi ya, tanya-tanya ya. Tapi gini, mungkin dialami oleh banyak orang. Ketika hari raya itu dok, makanan A gitu ya, itu kita kayak udah mencoba agak sedikit, tapi kayak nagih gitu ya. Kayak apa sih dok maksud bahasanya? Kayak ada kandungan apa atau bahan apa yang akhirnya membuat, let's say kayak yang gurih ya, yang asin gitu. Nanti kayak, mereka pengen nambah lagi, nggak selesai ini gitu kan. Entah makan di toples kue itu kayak nagih lagi itu kenapa sih dok? Maksudnya itu emang
excusesnya otak kita untuk respon bahwa aku masih lapar, aku harus makan, atau sebenarnya ada kandungan di makanan yang membuat kita jadi kayak ingin ketagihan makan terus gitu. Ya, pada dasarnya kan yang lemak itu kan sebenarnya memberikan salah satu fungsi memberikan rasa enak. Siapa sih nggak mau makan enak? Gitu. Semua lah ya. Tapi yang saya mau tekankan, boleh makan gitu, tapi ingat makanlah sesuai kebutuhan dulu. Prioritasin itu dulu, baru sesuai keinginan. Paham ya? Betul. Paham ya? Betul. Jadi kita mungkin pengen makan semua yang ada di meja, tapi tahu dulu badannya kayak gimana. Sorry, misalnya saya ada diabetes misalnya, ya saya nggak bisa, mungkin harus ngebatasin yang makanan-makanan kue-kue kering itu. Mungkin saya ngambilnya lebih ke yang tadi, mungkin rendangnya 1 porsi, ditambah nanti sayurnya, seperti itu. Jadi ada beberapa makanan yang mungkin kita harus batasi sesuai dengan badan kita. Jadi itu, kebutuhan dulu ya, Kebutuhan baru dulu, keinginan bukan dulu ya. Berat itu dok. Oke, selanjutnya nih. Ini relate banget ya untuk mereka yang, nah ini gara-gara makan banyak ya dok ya, semua dicobain A, B, C sampai Z. Apa yang terjadi? Tadi dokter Mul sempat mention, kalau kita makan banyak, porsinya banyak, akhirnya kan terjadi oksigen banyak bekerja di pencernaan. Alhasil apa? Ngantuk, ya kan dok? Tidurlah dia habis makan banyak. Itu banyak banget terjadi waktu lebaran. Karena kan pasti makan banyak pasti ngantuk dong dok. Iya. Itu gimana tuh akhirnya ketika udah makanlah banyak, santan-santanan, minyak-minyakan, tidur pula dia gitu. Gimana tuh? Ya itu memang bisa efeknya jangka panjangnya berbahaya ya. Jadi jangan lupa aktivitas fisik ya. Harus diimbangi ke situ memang. Gak usah heboh-heboh ya aktivitas fisiknya. Jalan deh. Dibawa jalan gitu ya, mungkin sambil jalan di mall gitu kan, atau berkunjung ke keluarga silaturahmi pakai jalan. Jauh juga. Jauh juga ya. Seenggaknya ada jalan lah, kurang lebih 30 menit per hari. 30 menitnya nggak harus full 30 menit, kalau misalnya ya, mungkin nggak ada waktu bisa dicicil kan. Misalnya pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit, tapi setidaknya harus ada aktivitas fisik, jangan langsung tidur. Ya, jadi karena ya itu kalau kita mau setidaknya semuanya harus balance. Intinya gitu. Salah satunya juga gitu, keseimbangan energi. Kalau yang input lebih banyak daripada yang output ya ke depannya berat badannya naik. Kalau misalnya nih dalam 1 minggu kita naik setengah kilo aja seminggu tuh, itu hati-hati. Berarti kita dalam 1 hari 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya itu kemungkinan besar kelebihan kalori 250 sampai 500 kalori terakumulasi yang kemudian naik setengah sampai 1 kilo. Setengah kilo aja tuh seminggu sampai 1 kilo seminggu. Ya artinya mesti kita ya kompensasi olahraga. Ketika kita nggak bisa compliance dari diet kan, kalau kita istilahnya mau jaga badan gitu ya, lifestyle itu kan bukan cuma makan, tapi aktivitas fisik. Kalau compliance diet yang nggak bisa diatur, mungkin karena di waktu-waktu tertentu karena hari raya, compliance yang aktivitas fisiknya yang harus kita tambah. Ya mau nggak mau harus supaya balance. Balance ya. Ya. Balance itu satu kata yang mudah diucapkan. Tapi effortnya tuh harus kayak luar biasa. Karena belum menjadi kebiasaan. Oke, tanamkan kebiasaan ini. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM ya dok ya. Aku bacakan ini dari Pak Bono. Dok, saya kalau lagi pulang kampung pas lebaran tuh suka makan banyak dan hampir selalu mengalami diare. Diare ini apakah karena saya kebanyakan makan atau karena makanan pedas yang saya konsumsi ya? Tapi makanan pedasnya masih di tahap normal kok dok. Nah, nanti normalnya gimana dia? Bukan pedas yang berlebihan. Apakah mungkin ada penyebab lain? Terima kasih. Iya, biasanya karena satu makan terlalu banyak dan terlalu cepet gitu ya. Cepet juga bisa. Itu bisa juga karena kan istilahnya penyerapannya nggak maksimal, ya, sehingga terjadi kadang-kadang malabsorpsi ya. Kemudian kandungan dari makanan tersebut yang mungkin merangsang, kita tahu kan pada saat makan hari raya kan banyak yang lada, cabe gitu kan, itu mengandung istilahnya capsaicin yang itu sebenarnya memberikan sensasi seperti terbakar sebenarnya di daerah reseptor-reseptor di pencernaan. Itu kalau ada beberapa orang yang sensitif itu lebih akan gampang diare. Ya, gitu. Meskipun yang nggak pedes-pedes dok atau gimana? Iya. Atau memang yang pedes? Rata-rata sih yang pedes ya. Terus lemak juga ya. Lemak kan istilahnya paling lambat turunnya dari lambung istilahnya gitu. Kalau kita misalnya makan nasi nih sama makan tahu nggak goreng ya misalnya ya, tahu protein sama satu lagi minyak-minyak nih gorengan. Yang lebih lama turun dari lambung itu yang gorengannya. Karena lemak itu paling lama turun dari lambung. Gitu, apalagi kita makannya barbar misalnya banyak gitu ya, terus kemudian cepet juga gitu ya, nggak menikmati proses memakannya gitu ya, jadi lama-lama karena takut diambil orang. Ya, takut diambil orang, jadi kadang-kadang terjadi malabsorpsi gitu. Oke, tapi bisa nggak sih dok, maksudnya kayak
nggak ngerti ya ini kombinasi yang pas atau kombinasi yang nyeleneh nih. Maksudnya kayak makanan gorengan ini segala macam terus kayak karena ketakutan ya dengerin dokter Mul hari ini. Ya udah aku sekarang minum makan buah deh. Habis nanti makan lagi yang goreng-gorengan yang asam-asaman. Terus habis itu makan buah lagi. Itu gimana, Dok? Maksudnya gimana yang? Kan misal nih makan yang santan-santanan, terus kemudian karena takut, abis ini aku makan buah deh gitu. Habis itu nanti makan ini lagi nih yang goreng-goreng, habis itu makan buah lagi deh gitu. Itu gimana, Dok? Ya sebaiknya intinya sebenarnya balance tadi seimbang ya. Kalaupun misalnya tadi mau makan rendang gitu ya, kita tahu di rendang itu kan daging merah ya. Daging merah kan tuh tinggi kolesterol kan, gitu kan. Supaya nanti kadar kolesterol kita nggak tinggi atau gimana, salah satunya kita menyiasatinya dengan makanan pendampingnya. Contohnya apa? Sayur dan buah tadi. Pakai lalapan deh atau tambahin sayur. Supaya apa? Sayur dan buah itu salah satu fungsinya kan tinggi serat. Serat itu nantinya akan mengikat kolesterol jahat yang ada di makanan atau lemak-lemak jenuhnya tadi. Setidaknya mengurangi resiko si lemak jenuhnya itu tadi tinggi. Itu balance ya tadi ya, supaya ini ada kolesterol yang jahat-jahat, ini ada yang baik-baiknya nih dari sayur dan juga buah-buahan. Karena gitu, menariknya gitu, makanan itu ada interaksinya. Zat gizi itu ada interaksi. Salah satunya itu. Ya, serat bisa mengikat kolesterol. Atau contohnya di daging merah itu kan tinggi zat besi kan. Habis makan rendang atau apa, coba barengnya sama buah-buahan yang tinggi atau vitamin C. Misalnya gitu, contohnya tadi jambu biji ya, atau jeruk, atau misalnya ya contohnya itulah. Salah satu fungsinya apa? Meningkatkan penyerapan zat besinya. Untuk pasien-pasien yang udah lansia itu sangat baik kan, maksudnya jadi meningkatkan penyerapan zat besi sehingga tidak mudah terjadinya anemia. Nah, itulah dahsyatnya, canggihnya tubuh yang diciptakan sama Tuhan ya, Dok ya. Ternyata dari makanan sudah canggih, terus diproses lagi di tubuh kita yang canggih. Jadi jangan menyalahgunakan kecanggihan itu ya, gara-gara lebaran gitu ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Pokoknya seru banget ya. Selama break itu kita jadi konsultasi pribadi nih sama Dokter Mul ya. Karena kita prepare ya buat Hari Raya supaya pas seperti itu ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sen Karolus Sumarekon Serpong. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Ini menarik loh, kayaknya kita butuh beberapa episode lagi nih ya, Dok, yang ngobrolin. Karena ini jadi curhatan pribadi gitu ya. Semoga mewakili pemirsa yang ada di rumah ya. Nah gini, Dok. Terkait dengan menu yang beragam gitu ya, kan kita juga pernah dengar, nggak tahu ya ini mitos atau fakta, ini sebenarnya harus masuk tadi ya, tapi nggak kita mau bahas juga. Ada kayak kalau kita habis makan sesuatu nggak boleh minum ini gitu, karena takutnya terjadi keracunan lah, karena takutnya berkurang inilah fungsinya segala macam. Ada nggak sih, kan selama ini kayak Indonesia itu identik dengan habis makan apapun minumnya pakai teh gitu kan ya. Jarang banget yang, apalagi kalau mungkin pas lagi Lebaran, wah bersoda-soda semua tuh gitu, minumannya kayak udah ya udahlah sekali setahun gitu kan, excuse lah gitu. Itu gimana, Dok? Ya itu fakta tuh. Itu walaupun bukan saya mitos fakta ya, tapi itu fakta itu. Oke. Nah, tadi yang sebelumnya saya bilang bahwa zat gizi itu menariknya mereka saling berinteraksi. Interaksinya ini ada yang meningkatkan fungsinya, ada yang menurunkan fungsinya. Jadi kita harus tahu juga. Contohnya yang tadi yang Mas bilang, ketika kan kita trennya biasanya kalau makan di restoran minumnya pakai teh tawar ya. Teh tawar lah, jangan teh manis, teh tawar ya. Teh tawar. Jadi ketika kita teh tawar itu kan tehnya itu sebenarnya punya kandungan yang akan menghambat penyerapan zat besi. Menghambat penyerapan zat besi. Ya, kan kita biasanya kalau makan satu piring pasti ada protein dong. Satu ayam deh atau satu daging atau satu ikan, dan di lauk hewan itu kan sebenarnya tinggi akan zat besi. Ya kan? Nah, zat besinya harusnya kita dapat 100%, tapi kemudian kita barengi dengan minum teh, nggak keserap maksimal, menghambat penyerapan zat besi tersebut. Ya. Mengganggu penyerapannya nggak 100% penyerapan ya? zat besi, apalagi untuk misalnya nih pasien-pasien yang biasanya ada riwayat anemia berulang, kurang darah berulang, maksudnya anemia berulang yang disebabkan karena kekurangan zat besi, sebaiknya saat makan itu tidak dibarengi saat minum teh. Ya, minum teh sih boleh, bukannya nggak boleh. Saat afternoon tea misalnya 2 jam atau 1 jam setelah makan utama, seperti itu supaya tidak mengganggu. Dengan air putih aja cukup, ya. Aduh, Dok, ini jadi kayak menampar keras kita ya, karena kayak abis makan tuh kayak menu paling favorit, coba deh. Apalagi kemarin aku sempat lihat ada tuh
aku lupa di media sosial mana, dia kayak mendata bahwa minuman apa sih yang paling favorit setelah makan di Indonesia? Teh loh, Dok. Teh ya, iya. Berarti penyerapan zat besi di Indonesia agak berkurang dong, karena habis makan langsung minum Jujur teh. aja kalau dibilang bukan karena tehnya sih, tapi datanya ya, kasus anemia atau kurang darah pada anak-anak dan ibu terutama ibu hamil dan menyusui itu masih tinggi. Ya, salah satu preventifnya mungkin cara makannya juga kita harus yang tinggi zat besi dan mengurangi makanan-makanan yang menghambat penyerapan zat besi tadi, ya. Oh, satu lagi mungkin saya tambahin yang tadi Mas kan sempat bilang minuman bersoda. Nah, iya itu minuman Ya, bersoda. itu juga sebaiknya memang tidak dikonsumsi barengan saat makan, ya. Kita tahu saat makan kan yang tadi lambungnya lagi kepenuh tuh, keisi, baru makan, dikasih minuman bersoda. Oh gitu, karena dia bergas ya? Bergas satu, sehingga menambah volume lambung dan juga lambungnya kan makin berat kerjanya kan, sehingga asam lambungnya akan lebih tinggi. Apalagi untuk pasien-pasien yang misalnya riwayat sakit MA atau GERD, itu hati-hati. Ya, jadi resiko sakit MA-nya malah akan lebih gampang kambuh kan. Oke. Berarti sebenarnya beberapa penyakit itu bisa kambuh. Maksudnya kayak udah berapa lama nggak terjadi, itu bisa kambuh selama Lebaran ya? Bisa. Gara-gara masalah makan. Idealnya selama Lebaran itu kita berapa sih, Dok? Berapa kali makan gitu? Atau kayak ya sedikit aja tapi frekuensinya sering gitu? Ya tadi tahu dulu kebutuhan kalorinya berapa yang tadi saya bilang. Oke, nggak mungkin semua orang kan nggak tahu ya kebutuhan kalori saya Kan berapa kita nggak mungkin sih. hitung-hitung, kita bukan dokter gizi gitu ya. Pokoknya rata-rata anggap kasar ya, kurang lebih kayak perempuan itu sekitar 1.500 sampai 1.700, misalnya laki-laki sekitar 1.800 sampai 2.000 gitu ya. Porsinya kayak gimana sih? Misalnya mau ke rumahnya hari ini ketiga 4 orang deh misalnya. Artinya kan saya harus bagi nih untuk supaya misalnya cowok ya, supaya nggak lebih dari 2.000 nih, berarti sekali makan saya nggak boleh lebih dari 500 kan, 500 kalori kan, kurang dari 500 kalori itu kayak kita makan satu nasi tuh ya, kayak satu centong gitu ya, 100 gram gitu ya, kemudian lauknya bisa 2 gitu ya, sayur mungkin yang goreng 1 gitu ya, itu sekitar 500. Artinya kalau misalnya kita mau nggak lebih dari itu, ya 3/4-nya atau setengahnya aja, yang tadi saya bilang makan opornya atau sayur ketupatnya setengah aja. Seperti itu. Jadi biar pas nggak berlebihan ya, Dok ya. Iya. Banyak yang mau kita bahas tapi waktu membatasi kita. Terima kasih Dokter Mul, sehat terus ya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carolus Marikon Serpong. Selamat Hari Raya juga buat teman-teman di sana ya, Dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Mul. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa. Thank you, Dok. Aduh, udah kepotong nih.